Halo, selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan Honda Scoopy, di mana keluhannya kunci sadelnya atau kunci jok tidak bisa dibuka. Nah, di sini kita akan membahas sedikit permasalahan ini lebih jauh lagi dan cara penanganannya yang bagus atau yang benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk memperbaiki, ini kita coba dulu, kita tes di sini kunci setnya kita tekan. Nah, kita posisikan pada kunci kontak buka sadel. Nah, set seperti ini, kita posisikan dulu, nah setelah itu kita tekan di sini. Nah, benar saja bahwa kunci jok motor ini betul benar tidak bisa dibuka atau dilepas. Nah, di sini kita pastikan dulu di mana penyebab permasalahannya, apakah tali atau kunci setnya yang bermasalah. Nah, sebelum itu kita akan melakukan bongkar-bongkar. Nah, seperti ini, di sini sudah pasti kunci jok ini sudah tidak bisa dibuka. Namun sebelum itu kita akan melepaskan dulu semua cover ini. Nah, ini kita lepaskan untuk bagian depan. Dimulai dari dudukan plat deka dulu, kita lepaskan, seperti ini, kita buka dulu. Dan setelah, cover bagian plat deka kita pasang, plat nomor kita pasang, kita buka, kita akan melepas baut daripada cover depan. Nah, dia posisi belakang seperti ini, kita lepas satu persatu, dia ada 4 bagian biasanya. Setelah itu kita tarik untuk bagian, gini ya, dek depan. Nah, setelah itu kita copot kabel seperti biasa. Nah, setelah itu, kita akan membuka untuk bagian samping kiri dan kanan. Dimulai dari bagian kanan kita lepaskan dulu untuk dudukan, tutupnya. Bagian bawahnya seperti ini, cukup kita tarik. Dan setelah itu kita buka baut 10 yang mengunci daripada cover kiri. Cover kiri seperti ini, kita lepaskan. Nah, kita tarik bagian tutupan samping, cover samping bawah. Setelah itu kita buka untuk penutup dari cover kanan. Seperti ini kita tarik juga. Nah, setelah itu kita lepaskan cover ini dari baut-bautnya kita lepaskan. Ini tujuannya untuk memudahkan kita melepaskan dari kuda kunci kontak. Nah, setelah itu kita lepaskan juga baut 10 yang ada di kanan. Kita buka covernya seperti ini. Dan selanjutnya kita buka gantungan barangnya, kita lepaskan dan di sini ada 4 baut di depan, kita lepaskan juga. 4 baut pengait, ada di atas 2 dan di bawah 2. Ini harus kita lepaskan agar supaya cover bagian belakang bisa kita lepas. Nah, seperti ini. Kita lepaskan dulu semua bautnya satu persatu. Seperti ini, di bawah ada 4, berarti 6 totalnya, sama bagian cover belakang. Nah, setelah itu kita buka kiri dan kanan seperti ini. Kalau sudah semua terlepas, baru bisa kita lepaskan untuk bagian cover seperti ini. Ini harus mencari selah sedikit atau pasnya, karena ada pegangan kabel di depan. Sebelumnya kita tarik dulu untuk ke pegangan kabelnya atau jepitan kabel. Kita lepaskan dan kita geser ke bagian kiri. Dan setelah itu baru bisa kita tarik ke kiri. Kita lepaskan secara perlahan dan setelah semua siap, kita cek untuk bagian kunci kontak seperti ini. Di pertama-tama kita coba dulu kuncinya apakah tetap masih tidak berfungsi. Nah, di sini kita langsung saja mencopot dari baut tutupan atau kunci sadelnya, kunci setnya. Nah, di sini kita lepaskan. Untuk bautnya ada 2, atas dan bawah, kita lepaskan dulu seperti ini.
Kita buka untuk tutupan daripada kunci set atau kunci sadel. Nah, setelah semua terlepas, di sini kita akan tarik saja seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dicoba, fungsinya, namun di sini saya lihat di sini terjadi patahan atau, pengunci dari kunci sadelnya sudah patah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya jok ini akan susah untuk kita lepas atau kita buka. Dan untuk, melakukan perbaikan, di sini kita harus melepas semua bagian dari kunci kontak. Karena di dalam kunci kontak itu ada, pengunci dari baut L, pengunci dari tutup kunci kontak yang mesti harus kita buka, tapi terhalang oleh dudukan daripada, kunci kontak itu. Nah, di sini kita harus melepaskan semua kunci kontak. Ada 2 baut, pengunci seperti ini, kita lepaskan dulu pelan-pelan. Ini sedikit agak susah. Nah, setelah kita lepaskan dari kunci pemegang kunci kontak, baru kita bisa buka kunci L untuk melepaskan tutup ini. Nah, di sini kita lepaskan dulu untuk tutup tutup kuncinya. Karena untuk perbaikan masalahnya berada di bagian tutup kunci kontak dan setelah itu kita tarik seperti ini, lepaskan dulu. Nah, setelah semua terlepas, di sini kita akan melepaskan cover bagian luar atau cover pelindungnya. Kita lepaskan dan terdapat satu baut. Nah, kita lepaskan dulu untuk baut, pengunci dari cover seperti ini. Setelah terlepas, ini kita lepaskan kunci-kunciannya satu persatu semua seperti ini dan selanjutnya siap kita lepas. Nah, seperti ini penampakannya, teman-teman. Sebelum kita melakukan pengecekan, perbaikan, langkah baiknya kita lakukan uji coba dulu. Kita posisikan dia seperti apa posisinya dan tepatnya berada di mana harus kita pelajari dulu. Sebelum kita melakukan perbaikan itu, penting, kita lakukan cek dulu. Nah, di sini kita akan masukkan, untuk penguncinya ini. Di sini kita masukkan, sesuai dengan posisinya dulu. Kalau sudah benar, sudah pas, kita akan lakukan, perbaikan. Nah, di sini karena ada patahan, nanti bagian patahan kita akan perbaiki dan sebelum kita perbaiki, kita ukur dulu untuk posisikan di mana dia berada, tempat patahannya berada. Dan setelah semua kita tandai, kita ukur, kita pastikan, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengeboran. Nah, seperti ini. Setelah semua pas, saya kira pas, kita anggap pas, titiknya di mana sudah kita tandai. Baru selanjutnya kita akan melakukan pengeboran. Kita gunakan bor kecil saja yang diameternya hampir sama dengan roji belakang tentunya. Nah, setelah semua pas atau sudah ditentukan titiknya, baru kita akan bor seperti ini. Dan untuk pengeboran di sini karena ini materialnya stainless, biasanya agak susah. Karena bor itu seringan dia jalan-jalan kanan kiri. Nah, kita mulai dengan pelan-pelan, seperti ini. Nah, kita dapatkan dulu untuk titik daripada, penempatan, kancingan nanti. Nah, setelah pas, kita akan cek lagi posisinya di mana. Nah, setelah pas, baru kita akan lanjutkan untuk pengeboran sampai tembus. Nah, seperti ini. Kita bor, dia sampai tembus seperti ini, kita tembuskan sampai ke bawah. Nah, setelah semua dirasa pas, di sini kita akan bersihkan, kita semprot untuk bekas-bekas keramanya dan kita coba pasang.
seperti ini. Kita coba setiap langkah demi langkah kita coba dulu, kita pastikan apakah dia sudah tepat atau belum. Dan selanjutnya di sini saya siapkan satu buah ruji, ruji bekas yang di mana ruji ini ukurannya kira-kira tepat untuk masuk ke bagian dalam tadi. Nah, setelah itu kita gerinda sedikit, kita paskan untuk lubangnya masuk seperti ini. Kalau sudah kita anggap pas lubang itu, lubang yang kita buat tadi dengan ruji, selanjutnya baru kita akan pasang untuk, pengunci dari, seat atau kuncian sadelnya. Nah, seperti ini dan selanjutnya kita akan masukkan secara perlahan-lahan. Ini, agak sedikit susah karena dia terdapat per yang akan menghalangi. Nah, di sini kita lakukan secara bertahap, kita ulangi sampai kita dapatkan posisi yang tepat. Nah, setelah semua pas, kita akan potong, kita ratakan ruji yang tidak kita perlukan. Nah, kita ratakan seperti ini pakai gerinda untuk, meratakan daripada, ruji pengenjal tadi. Nah, setelah, kita anggap pas dan kita coba lagi. Di sini tidak henti-hentinya kita akan melakukan uji coba sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita anggap cukup pas dan semua berfungsi, di sini kita coba lagi, kuncinya apakah dia betul-betul berfungsi dengan normal. Karena sedikit kesalahan atau lubang pengeboran, biasanya kunci ini tidak akan berfungsi. Jikapun berfungsi, dia akan susah untuk dilepas pada saat kondisi sudah out. Itu biasanya kendala yang sering kita alami. Nah, di sini setelah semua, kita anggap pas, selanjutnya kita pasang cover yang penutup kunci tadi. Dan jangan lupa kita kasih baut penguncinya. Dan yang paling penting kunciannya kita kencangkan. Nah, setelah kencang kita akan pasang di bagian kunci kontak seperti ini. Sekali lagi setelah kita pasang ini pun mesti kita coba posisikan biar dia tepat atau berada di tempatnya. Nah, seperti ini kita kontak on off berapa kali sampai dia betul-betul terasa pas dan biasanya kita cabut untuk kunci kontaknya di saat kunci on atau off, kita cabut. Ataupun sebelumnya kita akan pasang dulu untuk pengunci daripada tutupnya. Nah, di sini kita akan pasang untuk bautnya. Setelah semua kita pasang, kita kencangkan, jangan lupa dikencangkan untuk pengunci dari tutupan kunci sadel. Nah, setelah itu kita akan coba lagi apakah dia seret atau lemes atau gimana. Setelah kita rasa cukup, ringan, enak, selanjutnya kita tes untuk bagian, kunci setnya, kunci joknya. Nah, seperti ini kita pasang. Nah, setelah ya kita pasang di sini langsung kita baut, kita skrup dulu untuk bagian kunci setnya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini jangan lupa bautnya juga kita pasang dan dikencangkan tentunya. Karena hal ini, biar sekali dalam kerja, biar tidak 2 kali kerja istilahnya. Kita pasang sampai kencang. Nah, setelah kita pasang, kita kencangkan. Selanjutnya kita akan coba, eee, coba tes kembali di bagian, kunci setnya. Nah, seperti ini kita lepas, kita baut dulu semua. Nah, di sini kita tes lagi apakah dia sudah berfungsi secara normal sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita coba, sedikit sekali, 2 kali, atau 3 kali. Ini penting kita lakukan agar
ketika kita pasang kunci ini tidak akan mengulang lagi untuk kita buka. Nah, kita coba beberapa kali, setelah dirasa cukup, kita akan pasang, kunciannya ini, kunci kontak di tempatnya. Nah, seperti ini, kita akan pasang dan jangan lupa sekali lagi kita akan kasih baut kuncinya. Nah, setelah, semua pas, di sini kita masukkan dulu untuk baut kunciannya seperti ini. Karena di sini ada baut topi, eee, yang pemasangan juga cukup lumayan susah. Nah, ini bautnya terlepas satu, kita ambil dulu. Nah, setelah, kita pastikan semua masuk, kita kencangkan perlahan-lahan karena ini butuh perjuangan dan kesabaran untuk memasang ini. Karena posisinya juga cukup rumit menurut, saya biasanya ini bagian tersulitnya di sini. Agak susah dan perlu kesabaran. Nah, di sini sedikit kesabaran dan kehati-hatian tentunya. Meskipun di sini kelihatannya sepele, tapi bagian ini merupakan bagian yang paling, eee, menguras energi menurut saya. Ketika kita membuka atau memasang, biasanya paling gini ketika kita memasang, karena saat memasang bautnya tidak bisa kita pasang masuk satu atau satu-satu, tapi kita akan masukkan secara bergantian, bertahap. Nah, setelah semua masuk, saatnya kita coba untuk kunci stangnya dulu. Kita pastikan kunci stang tidak ada masalah dan semua berfungsi, dan saat open kunci kontak bisa dicabut. Nah, seperti ini. Demikian, tips dari saya cara menangani kunci jok atau kunci set yang tidak bisa dibuka. Nah, jangan lupa, dukungannya, like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.